Oh Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan fase 1 dan fase 2 pada metode MEKAR. Kami mengambil judul yaitu pengembangan dan pemanfaatan wilayah pesisir dalam pelestarian terumbu karang. Kelompok 9 terdiri dari saya sendiri, Safri Muhammad Datau, Lindawati Katili, Novita Anggi Said, Dean Siulinggi, dan Santiate Pasune. Tahap pertama yaitu saya akan menjelaskannya. Pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Sebelum melakukan tahap pertama, kita harus mengidentifikasi masalah. Nah, masalah yang kami ambil pada judul ini yaitu eh, masalah tentang terumbu karang, yang dimana pengambilan ikan yang merusak terumbu karang oleh masyarakat Desa Botutono secara tidak terkendali. Dengan adanya pengambilan ikan tersebut, eh, dapat mengalami rusaknya terumbu karang karena ikan dan terumbu karang itu berhubungan satu sama lain. Tujuan untuk perencanaan dan pemanfaatan ini yaitu untuk mengembangkan dan memanfaatkan wilayah pesisir dalam pelestarian ekowisata berbasis masyarakat secara bijaksana untuk keseimbangan sosial ekonomi masyarakat Desa Botutono. Nah, dalam perencanaan ini kami eh, mengambil salah satu dari mitra kunci yaitu instansi yang menjadi rumah atau pusat kajian. Yang pertama yaitu lembaga yang berkaitan untuk memberikan izin. Kedua, adanya kelompok target. Nah, target kami pada persiapan ini yaitu masyarakat Desa Botutonuo. Selanjutnya, untuk pelaksanaan itu kami dibantu oleh organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan. Setelah itu kami membentuk suatu tim untuk memudahkan dalam melaksanakan perencanaan tersebut. Ketua tim yaitu Safri Mahiminda Tahu, ahli ekonomi Rindawati Katiri dan Suringgi, ahli tata guna lahan Novita Anggi Said, ahli sosial Santia Tepasune. Selanjutnya eh, tim evaluasi atau tim penilai yaitu pemerintah dan masyarakat lokal. Keluaran dan cakupan untuk perencanaan ini yaitu memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah tujuan wisata. Selain itu, pendidikan diberikan melalui pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Kedua, yaitu memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik lingkungan. Eh, memperkecil dampak negatif ini dengan adanya pendidikan, maka dampak negatif itu bisa diminimalisir karena sudah ada pendidikan tentang lingkungan kepada wisatawan. Selanjutnya, mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Keempat, memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Cakupan geografis yang meliputi Desa Botutonuo yaitu memiliki 9 desa yang berada di Kecamatan Kabila Bone dan memiliki luas kawasan dengan jumlah kepala keluarga berjumlah 286 dan berada di 4 dusun, yaitu dusun Timur 72, dusun Barat 96, dusun Pancoran 90, dan dusun Bunga 28. Stratifikasi kawasan kajian atau peta stratifikasi kajian pesisir Pantai Botutonuo ialah sebagai berikut. Kami mengambil Desa Botutonuo di lorong pertama, yaitu dekat masjid Desa Botutonuo, dan untuk daerah restorasinya itu berdekatan dengan lorong 3 dan lorong 4. Selanjutnya yaitu stratifikasi kawasan kajian. Pelaksanaan program pemulihan terumbu karang ini adalah dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, partisipatoris, yaitu pendekatan program melalui pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa pesisir yang terkena program yang secara langsung ataupun tidak langsung kehidupannya.
Kedua yaitu pendekatan kolaboratif, yaitu dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait dan bersama-sama melakukan upaya untuk meningkatkan dukungan masyarakat di desa-desa Botono tersebut. Kemudian yaitu identifikasi opsi rentang. Dalam mengidentifikasi opsi rentang, kami membagi dua wilayah, yaitu yang wilayah berpengaruh dan wilayah untuk dijadikan sebagai restorasi. Kedua wilayah tersebut itu dapat membangun dan mengembangkan nilai ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi di Desa Bototonuo. Pertama itu wilayah Terumbu Karang yang dijadikan sebagai wilayah restorasi. Wilayah ini memiliki wilayah utama bagi kelompok kami untuk melakukan restorasi dan pengembangan wilayah di Desa Bototonuo tersebut, khususnya untuk para wisatawan. Selanjutnya, kedua yaitu wilayah sosialisasi kepada wisatawan yang berkunjung di tempat wisata tersebut. Kami mengambil lokasinya itu di dekat pantai, tetapi juga mendapatkan pembelajaran tentang merawat lingkungan. Selanjutnya itu identifikasi kriteria kajian. Kriteria kajian menyesuaikan fungsi ekologis dan potensi sumber daya dan pertumbuhan sosial ekonomi. Anggaran dalam pelaksanaan ini tergantung dari operasional dan pelaksanaan waktunya. Rencana kerja, pertama kami akan melakukan survei tempat terlebih dahulu untuk memudahkan melaksanakan rencana ini. Selanjutnya kami akan membangun komunikasi dengan kepala desa atau lurah tersebut demi mendapatkan izin. Selanjutnya yaitu tahap 2 akan dijelaskan oleh Santia Tepasune. Dipersilakan. Baik, tahap 2 yaitu pengumpulan dan analisis data. Yang pertama itu pengumpulan data. Data penduduk, kita lihat berikut ini. Ada tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan diploma, dan S1. Kepadatan hunian di kawasan pesisir pantai Bototonuo dapat dikatakan relatif tinggi, walaupun tidak merata persebarannya. Lanjut Timin. Bangunan yang menempati kawasan yang sejajar garis pantai atau bangunan yang menempati zona atas air inilah terus berkembang dengan cepat. Kurang lebih 117 unit hunian menempati area seluas 132.605 km2 atau 32 unit HA. Rata-rata jumlah penghuni bangunan adalah 2/3 keluarga. Lanjut. Data kerusakan terumbu karang. Kondisi kualitas ekosistem terumbu karang di WP 3K Provinsi Gorontalo mengalami tekanan yang sangat berat dari aktivitas destruktif fishing, yaitu penangkapan ikan dengan bahan peledak. Terumbu karang yang umumnya memiliki asosiasi ikan dengan kelimpahan yang lebih tinggi dan berukuran besar menjadi sasaran pengobanan, sehingga kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagian besar terumbu karang sudah mengalami kerusakan dan bahkan kehancuran. Terumbu karang dangkal umumnya masih berada dalam kondisi sedang sampai sangat baik. Lanjut. Ekosistem pesisir yang menonjol dan sudah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti pariwisata dan kelautan atau perikanan di Provinsi Gorontalo adalah terumbu karang. Ekosistem terumbu karang yang terdapat di kawasan pesisir Provinsi Gorontalo adalah seluas 24.084,04 HA secara umum. Kondisi ekosistem terumbu karang Provinsi Gorontalo dalam kondisi atau sedang dengan presentasi rata-rata
tutupan karang hidupnya mencapai 27%. Namun demikian, terdapat variasi kondisi untuk masing-masing lokasi pengamatan mulai dari kondisi atau buruk hingga kondisi baik dengan kondisi 53%, dalam kondisi buruk 37%, dalam kondisi sedang dan sisanya 11% dalam kondisi baik. Lanjut. Lokasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango nomor 664 tertanggal 30 Juli 2018, lebih rinci gambaran keberadaan lokasi tersebut sebagai berikut. Yang kedua itu pemetaan geospasial kesempatan restorasi. Gambarannya seperti berikut ini. Lanjut. Analisis ekonomi. Masyarakat sekitar pantai Botutonuo tetap bisa mengambil ikan yang tersedia pada kawasan pesisir tersebut, tetapi dalam kontrol dan pengawasan yang lebih ketat. Ekonomi masyarakat akan terus berkelanjutan jika pemanfaatan sumber daya secara lestari dan tidak merusak ekosistem lainnya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kembali pesisir pantai seperti mencari ikan dan lain-lain untuk dijual. Hal tersebut harus diperhatikan dengan baik agar kiranya tidak merusak terumbu karang yang berada di daerah pengambilan ikan tersebut. Faktor keberhasilan kunci. Next orang Imin. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rindawati Katili. Baik, untuk faktor keberhasilan kunci, di sini pertama ada motivasi, di mana untuk kondisi yang memungkinkan itu, di sini pertama ada manfaat, di mana untuk faktor keberhasilan kunci itu dia upaya untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya alami di kawasan pesisir tersebut. Kemudian untuk pengetahuan, di sini untuk faktor keberhasilan kunci itu upaya pelestarian kawasan pesisir dilakukan secara publik. Untuk persyaratan legal itu untuk faktor keberhasilan kunci untuk upaya pemerintah mengadakan peraturan perundangan yang ditegakkan secara luas yang berkaitan dengan konservasi sumber daya alam. Nah, untuk kemungkinan di mana untuk kondisi ekologis ini, di mana untuk kondisi tanah, air, iklim dan rezim alamiah sesuai untuk restorasi. Untuk kondisi pasar, tingginya harga jual dan minat masyarakat dalam terumbu karang. Untuk kondisi kebijakan itu terdapat tanda larangan di kawasan pesisir, khususnya di kawasan terumbu karang. Untuk kondisi sosial, untuk masyarakat lokal itu dapat memperoleh manfaat dari upaya restorasi tersebut. Lanjutin. Untuk implementasi, untuk rencana teknis, itu rancangan restorasi itu dia memiliki dasar teknik dan ketahanan terhadap sumber daya alam yang tersedia dalam berbagai wawasan. Untuk analisis keuangan itu dapat dijelaskan oleh Novita Anggisa. Oke, baik, analisis keuangan. Biaya peluang di sini yaitu pendanaan peningkatan kreativitas, biaya transisinya itu pembuatan desain media beton model Lego untuk transplantasi karang. Selanjutnya biaya implementasi yaitu biaya perawatan kawasan pesisir. Lanjut. Oke, masuk di tahap 3, hasil dan rekomendasi. Validasi hasil di sini, fase ini telah melibatkan para staf senior departemen atau kementerian, yaitu pemerintah dan kepala desa, dan para pemangku kepentingan seperti misalnya kelompok tani lokal, kamar dagang, masyarakat adat, atau asosiasi perkumpulan berbasis masyarakat.
Berkumpul bersama-sama untuk menilai kesimpulan dan rekomendasi kunci secara kritis dan melakukan evaluasi. Lanjut. Terkait dengan perencanaan pengembangan dan pemanfaatan wilayah pesisir dalam pelestarian terumbu karang. Lanjut. Umpan balik dari pemerintahan lokal yaitu pemerintah desa mendukung program restorasi yang akan ditawarkan demi berkelanjutan. Pelestarian wilayah pesisir dan terumbu karang. Aktivitas masyarakat perlu diatur dan dikontrol oleh pemerintah desa apabila masuk ke kawasan terumbu karang. Kebijakan pemerintah desa sangat dibutuhkan kerjasamanya dalam membuat aturan ataupun larangan, sehingga program restorasi dapat berjalan dengan lancar. Sehingganya perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan terumbu karang secara lestari dan berkelanjutan. Pengambilan ikan dan lain-lain di pesisir dan kawasan terumbu karang untuk diperdagangkan juga harus bisa dikontrol oleh opsi pendanaan. Oh ya, Opsi oke. pendanaan itu untuk Dean Sioling. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Dean Sioling. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya untuk opsi pendanaan, rekomendasi kegiatan inti sosialisasi pemberian pemahaman kepada masyarakat lokal terkait kegiatan perencanaan restorasi, pelatihan, peningkatan pemahaman dan kreativitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia pada kawasan pesisir dan kawasan terumbu karang, perawatan pemantauan aktivitas masyarakat dalam pemenuhan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Kemudian rekomendasi untuk implementasi yang pertama itu peningkatan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan instansi terkait restorasi kawasan pesisir dan kawasan terumbu karang. Yang kedua, pemantauan secara berkala terkait analisis Terima kasih. Oh, bisa diulangi lagi Dean Sioling. Tadi suaranya tidak kedengaran. Halo? Dari bagian apa? Iya, dari bagian rekomendasi. Baik, jadi untuk rekomendasi untuk implementasi itu yang pertama, peningkatan kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait restorasi kawasan pesisir dan kawasan terumbu karang. Yang kedua, pemantauan secara berkala terkait analisis kebutuhan pemenuhan ekonomi masyarakat lokal dan kepentingan restorasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Terima kasih. Ya, itu presentasi dari kami kelompok 9. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.